Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tiba saatnya kita berada di PIMNAS yang ke-27 di Universitas Diponegoro. Ya, selamat siang Dewan Juri yang bijaksana, rekan-rekan mahasiswa kebanggaan Indonesia. Selamat sambut salam kami dengan penuh semangat. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Ya, izinkan kami memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Nofdar Sri Wahyu dan saya Ahmad Ridwan akan presentasikan hasil karya kami, yakni KEGI. KEGI, Kalender Edukasi Gigi, sebuah upaya membangun paradigma sehat gigi dan mulut dalam masyarakat. Ya, baik, kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Aksana Rizky Prima sebagai ketua dan manajer. Kemudian ada Ratihan Nurul sebagai finance and corporate affairs. Kemudian ada Novel Triwahyu sebagai operation and support. Ada Bagus Alfianto sebagai design and production. Dan ada saya sendiri, Ahmad Ridwan, sebagai marketing and communication. Dan selaku dosen pembimbing kami ada Dr. Gigi Indra Bramati, MSc SPKGA. Ya, seperti yang kita ketahui, anak-anak merupakan aset bangsa. Semua dimulai dari anak-anak. Sudah seharusnya kita memperhatikan, baik itu kesehatannya. Lebih spesifiknya lagi adalah kesehatan gigi dan mulut. WHO juga telah mencanangkan bahwa kesehatan lubang mulut merupakan cermin kesehatan secara umum. Bila fungsi pemunyahan, fungsi bicara terganggu, maka psikologis dan tumbuh kembang anak juga dapat terganggu. Dari fungsi, estetika juga sangat berpengaruh pada masa depan anak. Contohnya, pada profesi-profesi tertentu yang menuntut memiliki susunan gigi yang rapi dan juga sehat tentunya, seperti profesi tentara, polisi, model, dan lain sebagainya. Ya, namun pada faktanya, data Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2013, indeks DMFT Indonesia adalah 4,6. Artinya rata-rata setiap orang memiliki 4-5 gigi berlubang, dan hanya 2,3% masyarakat Indonesia telah mengikat giginya dengan baik dan benar. Artinya sisanya belum mengikat gigi dengan baik dan benar, ataupun belum tahu cara mengikat gigi dengan baik dan benar seperti itu. Hal ini disebabkan banyak hal. Salah satu faktornya adalah minimnya pengetahuan orang tua, sehingga susah mengajarkan anaknya untuk menjaga kesehatan giginya semenjak dini. Selain itu, minimnya pengetahuan ini berhubungan dengan orang tua itu harus tahu kapan giginya tumbuh, kapan gigi anaknya mulai tumbuh kemudian berganti dengan gigi permanen, dari gigi susu berganti dengan gigi permanen dan sebagainya. Selanjutnya ada orang tua itu sering lupa. Misalkan orang tua itu lupa perawatan apa saja terkait kesehatan gigi anaknya yang telah diterima oleh anaknya, lupa gigi mana saja misalnya yang telah dicabut, yang pernah ditambah. Padahal perawatan tersebut berhubungan dengan perawatan yang selanjutnya akan diberi kepada anak tersebut. Dan hal-hal seperti ini yang menyebabkan masalah seperti tadi. Ada gigi berlubang, ada gigi berjejal, dan banyak lagi penyakit gigi dan mulut lainnya. Di kesehatan umum, untuk pertumbuhan balita kita mengenal ada ini, KMS bisa dilihat di posyandu biasanya, digunakan untuk memantau pertumbuhan bayi dengan menggunakan antropometri. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan gigi? Nah, untuk memantau pertumbuhan gigi anak, kami berlima mencoba berinovasi serta didukung oleh dosen kami, sehingga terciptalah KEGI, Kalender Edukasi Gigi Rawat Gigi Sejak Dini. Ya, KEGI merupakan sebuah alat edukasi gigi, bagaimana memantau pertumbuhan gigi mulai dari dini, dan juga dilengkapi dengan edukasi mengenai kesehatan gigi, dan tentunya terdapat rekam medis pribadi. Lalu apa saja yang terdapat pada KEGI? Ya, KEGI secara umum punya 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi memantau pertumbuhan gigi. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukasi seperti namanya, kalender edukasi gigi. Nah, seperti apa fungsi memantau pertumbuhan gigi tersebut? Di awal kita menjelaskan tentang kapan saja umur ketika gigi susu itu akan mulai tumbuh. Gigi susu itu akan diganti dengan gigi permanen, dan kemudian gigi permanen itu akan menggantikan secara seutuhnya gigi susu tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut kita memberikan kolom-kolom. Jika gigi anak misalkan kita contohkan, gigi taring atas permanen anak tumbuh, kita menyediakan kolom untuk mengisikan umurnya, lalu silakan dibandingkan. Rata-rata tumbuhnya adalah 11-12 tahun. Artinya ketika tidak tumbuh di umur tersebut,
terdapat kelainan pada pertumbuhan gigi anak tersebut, dan hal tersebut harus diperiksakan ke dokter gigi. Karena mungkin saja gigi tersebut tidak tumbuh karena apa? Karena memang tidak ada benihnya, atau karena gigi permanen tersebut tidak bisa keluar karena masih ada gigi susu di atasnya. Nanti bisa menyebabkan gigi berjejal, makanan terselip, gigi berlubang, dan sebagainya. Nah, kalender inilah yang kolom-kolom yang tadi itu yang mendasari produk kami disebut dengan kalender. Kemudian edukasi gigi, tentunya terdapat edisi-edisi tentang kesehatan gigi seperti ini, mengenai kesehatan gigi ya seperti gigi berlubang, kemudian cara menggosok gigi dengan baik dan benar, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya gigi berlubang, cara merawat, kemudian pertolongan apa saja yang dapat dilakukan ketika gigi sakit, gusi berdarah, dan lain sebagainya, dan juga dilengkapi dengan kalender tahunan, molybdenum, dan juga rekam medis pribadi. Nah, rekam medis pribadi ini adalah salah satu yang berbeda dan cukup khusus pada produk kami. Karena apa? Karena rekam medis hanyalah sebuah dokumen yang hanya dimiliki oleh dokter, rumah sakit, ataupun klinik yang merawat pasien. Tidak bisa dibawa pulang oleh pasien. Tapi ketika kita punya rekam medis pribadi, pasien punya catatan perawatan apa saja yang pernah didapatkan oleh pasien, sehingga masalah lupa seperti tadi bisa ditangani. Selain itu, misalkan pasien ini pindah ke dokter yang lain, rekam medis pribadi ini bisa dijadikan acuan oleh dokter selanjutnya, sehingga perawatan tersebut tidak mulai dari nol, tidak menanyakan terlalu banyak. Bisa dilihat rekam medis pribadinya, riwayat pemeriksaan dan kesehatan gigi pasien. Dari uraian telah kami kemukakan tadi, maka telah jelas produk kami memiliki beberapa dan berbagai keunggulan. Di antaranya itu sebagai alat memantau pertumbuhan gigi, sebagai edukasi tentang kesehatan gigi yang dilengkapi dengan rekam medis pribadi dan kalender hingga tahun 2026. Tidak hanya itu, kami juga memiliki kelebihan lainnya seperti desain menarik dan atraktif, informatif dan mudah dipahami, serta kalender kami bisa digunakan sebagai media penyuluhan. Produk kami terdiri dari 3 variasi, ada itu kalender duduk, ada kalender dinding, dan juga ada segi ekonomis. Kalender duduk komponennya seperti yang di awal telah kami kemukakan tadi. Kemudian kalender gantung, di sini diutamakan untuk alat peraga di penyuluhan. Jadi juga ditambahkan di sini molybdenum, di mana di sini dapat digunakan di klinik untuk mencatat jadwal dokter ataupun jadwal janjian pasien. Dan ini yang segi ekonomis ini sama seperti halnya kalender duduk, namun bentukannya seperti buku sehingga harganya lebih terjangkau. Nah, kemudian target-target pasar untuk produk kalender edukasi gigi kami ini adalah pertama instansi kesehatan tentunya, rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter gigi maupun dokter gigi berkelompok ataupun pribadi. Selain itu mahasiswa KKN untuk penyuluhan, instansi pemerintahan, toko buku dan toko alat tulis. Bisa dilihat semuanya ini peta persebaran dokter gigi di Jawa. Banyaknya dokter gigi ini menjadi peluang bagi kami untuk memasarkan dan menjual produk kalender edukasi gigi ini. Dan tentunya jumlah ini terus bertambah karena sekian puluh fakultas kedokteran gigi melahirkan dokter gigi setiap tahunnya itu kurang lebih dari 200 seperti itu. Selanjutnya, tidak hanya itu, peluang pasar kami juga orang tua yang memiliki balita. Bisa dilihat di Indonesia terdapat 31,8 juta balita. Ya, banyak sekali balita di Indonesia yang tentunya nanti akan menjadi peluang pasar bagi kami untuk memasarkan KID ini. Untuk strategi produksi kami yang kami lakukan adalah plan to check action, yang artinya adalah intinya pembaharuan desain dan mengenai isi dan segalanya itu dilakukan pembaharuan terus-menerus, tentunya berdasarkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai pihak seperti konsumen dan juga dosen kami hingga produk KID menjadi produk yang lebih optimal. Nah, kemudian untuk rencana-rencana yang sudah kami buat, kami punya strategi pemasaran online, ada Facebook, ada Twitter, bisa langsung diakses ketika punya internet. Kemudian kita juga punya strategi pemasaran offline lewat poster, leaflet, pamflet, dan kertas-kertas sebagai macamnya yang kami bagikan bagi mereka yang ingin melihat, kemudian memesan KID kepada kami. Lalu juga ada kami turun langsung dan berkelompok membuat stand di berbagai acara, ada di Dias Natalis FKG UGM, kemudian juga di acara pentas seni, di acara Dentistry Museum Festival, kemudian juga di acara ceramah ilmiah, dan masih banyak lagi acara-acara yang kami ikuti. Nah, kami juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi distributor kami, tentunya dengan harga yang ada diskonnya. Saat ini
Reseller kami berjumlah lebih dari 14 orang yang telah menyebar di pulau-pulau Indonesia. Seperti di Jawa itu ada Jogja, Klaten, Solo, maksudnya di Jawa, kemudian di Sumatera juga ada Riau, kemudian ada Sulawesi Selatan dan juga ada Samarinda, dan masih banyak pulau-pulau lainnya. Nah, ini merupakan kontrak perjanjian kami dengan reseller. Kemudian kami juga telah bekerja sama dengan salah satu klinik dokter gigi seperti Peri Gigi dan juga dengan toko buku yaitu Togamas. Nah, untuk promosi produk kami telah melakukan pelatihan penyuluhan dengan menggunakan KID kepada calon tenaga kesehatan dan juga penyuluhan di berbagai SD. Ya, berikut data omset penjualan kami dari bulan pertama ketika pengumuman hingga ke bulan Agustus. Yang pertama setelah pengumuman diumumkan, kami langsung melakukan produksi dan omset kami pada bulan pertama diumumkan adalah 450.000 yang kemudian terus meningkat walaupun sempat turun sedikit, tapi meningkat. Omset kami paling tinggi sampai sekarang adalah pada bulan Agustus sebesar 10.100.000 rupiah. Dan total omset kami dari awal KID kami produksi dan kami jual adalah sebesar 26.600.000 rupiah. Tentu omset yang sangat besar tentunya. Nah, berikut adalah data penjualan dari KID Edukasi Gigi. Ini versi yang duduk, edisi duduk. Kemudian, ya yang paling banyak adalah pada bulan Agustus banyak 236 unit terjual. Ini kalender dinding. Ya. Dan total penjualan kami ini telah jauh melebihi target yang dulu kami rencanakan sebanyak 200 unit. Syukur alhamdulillah sampai sekarang telah terjual sebanyak 624 kalender edukasi gigi. Dan berikut adalah data seperti apa kami menjual dan berapa keuntungan kami setiap menjual satu kalender. Untuk kalender duduk keuntungan kami adalah 19.100. Kemudian untuk kalender dinding keuntungannya ada 21.300 per kalender, dan untuk kalender ekonomis adalah sebesar 16.900 rupiah per kalender. Dan analisis ekonomi yang kami buat secara khusus adalah BEP dari produk kami adalah sebanyak 131 unit dan kemudian PBB-nya adalah selama 4,05 bulan. Nah, produk dan program kami juga telah diapresiasi dari berbagai media seperti ugm.ac.id, kemudian harianjogja.com, setelah itu suaramerdeka.com, solopos.com, tempo.co, atranews.com, dan juga telah dimuat di surat kabar, ya, dan juga telah diwawancarai secara eksklusif oleh salah satu stasiun televisi swasta. Ya, banyak sekali apresiasi untuk produk kami ini. Kemudian kami tampilkan beberapa testimoni dari pihak terkait produk kami ini. Ada dari Ikatan Kedokteran Gigi Anak Indonesia, dari dokter gigi dan juga dari mahasiswa-mahasiswa yang intinya menyatakan bahwa produk kami ini sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk masyarakat kesehatan giginya lebih baik ke depannya seperti itu. Dan keberlanjutan program kami sedang mengajukan hak cipta sedang diurus di kampus kami Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk edisi, untuk keberlanjutan edisi, kami punya edisi khusus menyikat gigi, kami akan buat itu. Kemudian edisi khusus kawat gigi yang masing-masing dilengkapi dengan kartu kontrol untuk yang menyikat gigi hingga melahirkan kebiasaan menyikat gigi, dan juga bagi yang kawat gigi bisa sebagai kartu kontrol ketika memeriksakan ke dokter gigi terkait pemasangan kawat gigi tersebut. Dan edisi lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua dan tetap menarik desainnya. Nah, ini salah satu contoh desain yang terbaru yang nanti akan kami keluarkan. Nah, salah satu harapan kami juga bahwa KID ini bisa digunakan dari kontrak pemerintah, digunakan seperti menggunakan KMS untuk memantau pertumbuhan gigi anak semenjak dini hingga dewasa, digunakan di posyandu, puskesmas, dan instansi kesehatan lainnya. Nah, untuk pemasaran KID ini berawal dari Yogyakarta, kemudian ke Jawa Tengah, dan ke pulau-pulau lainnya. Hal ini dapat terrealisasi salah satunya karena reseller kami berada di luar kota. Ya, dan untuk terakhir kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pertama kepada Diki yang telah menjalankan program yang sangat bermanfaat ini hingga kami bisa sampai pada Timnas ke-27 ini, kepada kampus kami Universitas Gadjah Mada yang telah banyak mendukung kami, kepada dosen pembina pengalaman, dosen pembimbing yang telah banyak memberi masukan kepada kami, dan untuk kita semuanya, mari bersama-sama meningkatkan kesehatan gigi dan mulut bangsa Indonesia. Terima kasih. Ayo produk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.